Orang bilang pandangan pertama jatuh cinta, beta jatuh cinta pada tarian dan budaya, bukan pada perempuan. Kok goyang kakek Indah bisa sampai tutup jalan besar? Mengapa sampai katong minta izin tari cakalele tutup jalan sampai apa izin? Itu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel masih di konten yang sama, anak muda bicara. Dan ini merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi saya karena pada kesempatan ini saya kedatangan seorang anak muda tokoh Maluku yang luar biasa. Amin. Kakak Figel, Pak Ubun, Kakak Figel, kabar bagaimana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Jadi teman-teman semua sahabat Seren TV, jadi Kakak Figel ini sebenarnya rencana 1 tahun kemarin saya undang untuk bicara tentang budaya kakak. Cuman ada sedikit ketakutan dalam diri saya juga karena saya melihat bahwa wow, Kakak Figel itu luar biasa karena selalu tampil dengan ini. Oke kakak, terima kasih sudah hadir di sini di YouTube saya di Seren TV. Siap. Oke, jadi kakak pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perkembangan budaya di Maluku kakak. Kenapa saya tertarik untuk bahas tentang ini karena kakak sendiri sebagai tokoh muda Maluku yang bergerak di bidang budaya, dan pada kesempatan ini kita akan bahas soal budaya di Maluku ini kakak. Siap. Oke, kakak saya lanjut dengan pertanyaan yang pertama kakak. Sejak kapan seorang Figel Faubun tertarik untuk peduli pada budaya? Karena kita bicara di era sekarang ini kakak, anak muda sekarang ini untuk bicara tentang budaya sekarang, budaya Maluku itu jarang sekali kakak. Sejak kapan? Kalau bilang sejak kapan, mau dibilang dari 2005. 2005 saat beta umur 18 tahun. Iya. Itu orang bilang roh-rohnya anak muda masih harus dengan kehidupan anak muda. Siap. Tapi memang saat itu kita sudah terkonsep dalam otak, dan mungkin karena punya satu kelebihan yang beda ya. Iya. Beda sehingga beta rasa bahwa budaya ini yang paling penting. Satu ketika semua orang akan balik ke budaya ini, adat ini. Iya. Nah, sehingga dari 2005 beta selesai dalam taraf sekolah pun itu sudah berpikir. 2005 berarti SMA atau? Ya, beta SMA. Wow. Jadi dari SMA lah beta sudah terkonsep zamannya kerusuhan itu. 2005 itu kan akhir-akhir kerusuhan. Sudah selesai. Beta berpikir bagaimana caranya menyatukan orang Maluku kembali dengan cara budaya. Karena orang Maluku hidup dengan pela gandong. Tapi kenapa Bung Figel berpikir ke sana? Itu yang mau katong jelaskan juga susah ya, Mas Saudara, karena memang mungkin karena satu lahir dari keluarga adat, keluarga yang memang tahu tentang adat, sehingga memang membentuk wacana beta dalam otak bahwa harus gitu. Dan kedua, kita rasa keterpanggilan sebagai anak muda yang memang harus bagaimana caranya mempertahankan adat dan istiadat budaya yang sudah mulai punah. Oke. Berarti sejak SMA Bung Figel merasa terpanggil untuk peduli terhadap budaya. Kemudian dia berkembang sampai Bung Figel kuliah di mana? Beta sarjana pendidikan, FKIP Unpati, tepatnya saat angkatan katong saat itu masih psikologi. Psikologi pendidikan, tapi sudah dirubah sekarang ini di Unpati itu bimbingan konseling. BK. Jadi aksi mulainya beta untuk lebih pertahankan budaya itu dari situ. Dari alma mater beta itu. Oke. Berarti Bung Figel, apakah ada satu pengalaman tersendiri yang membuat ini loh, beta harus terjun, beta harus peduli pada budaya? Apakah ada satu pengalaman yang secara langsung menyentuh Bung Figel sendiri? Apakah ada? Kalau pengalaman pasti banyak, semua orang punya pengalaman. Bagaimana sampai terjun. Tapi moto beta hidup begini, beta punya moto hidup ya. Beta punya moto hidup gini. Pernah sebelum beta masuk memang ke situ, beta pernah tampil di beta datang di lapangan Merdeka, beta nonton. Ada orang menari, ada orang menyanyi. Itu waktu beta kalau saya salah 7 tahun. Dan langsung beta bikin beta punya moto hidup gini. Waktu itu beta bilang buat almarhum papa. Hari ini beta nonton, hari ini beta dapat ajar, tapi besok nanti orang nonton beta yang ajar orang. Keren. Dari situ
pengalaman uniknya adalah saat 2005 itu ada dari gereja Rehoboth bikin satu sanggar kecil untuk anak-anak sekolah minggu. Iya. Jadi beta dipanggil. Memang saat itu beta lebih fokus ke modern dance. Nah, modern dance saat itu, tapi karena beta dipanggil kenal ini dengan tarian tradisional, beta jatuh cinta di situ. Orang bilang pandangan pertama jatuh cinta, beta jatuh cinta pada tarian dan budaya, bukan pada perempuan. Beda. Oke. Jadi dari situ mulai tergerak hati beta. Beta langsung beta tempelkan beta moto. Saat ini beta dapat ajar dari orang, saat ini beta dapat perintah dari orang. Tapi kalau Tuhan berkehendak besok, beta yang ajar orang, beta yang perintah dalam hikmah dan kebijaksanaan Tuhan. Berarti apakah pada saat itu yang saat Bung Figel menonton misalnya satu tarian, apakah itu tarian dari Maluku atau tarian dari Kei? Itu tarian dari Ambon. Oh, dari Ambon. Iya, dari Ambon punya ciptaan karya-karya senior katong orang tua itu. Tarian Bambu Gila saat itu dipentaskan di lapangan Merdeka. Beta itu sebelum kerusuhan masih ada tinju-tinju dulu masih ini, beta masih ingat. Nanti pecah kerusuhan 99 itu dia mulai hilang. Dari situ beta nonton itu beta langsung tertarik, tapi karena memang katong punya kehidupan di kompleks itu dulu kalau di modern dance. Katong di kompleks di katong itu katong punya nama grup dance itu skit dancer, artinya perkampungan tari. Katong anak-anak muda di situ dilatih untuk bagaimana ikut regenerasi dari kakak-kakak skit dancer ini. Sehingga dulu dari tahun 80-an 90-an sampai sebelum pecah kerusuhan itu kan nama skit dancer untuk modern dance itu orang sangat segan. Betul sekali kakak. Akhirnya beta kenal dance di situ. Jadi pas 2005 beta orang bilang perpindahan lah, balik arah, lebih cinta kepada budaya. Berarti salah satu tarian yang membuat Bung Figel jatuh cinta adalah tarian Bambu Gila. Bambu Gila. Yang membuat Bung Figel sendiri terjun untuk ingin untuk tahu segalanya tentang Maluku. Siap. Nah sekarang Bung Figel, pandangan dari Bung Figel sendiri, kacamata dari Bung Figel sendiri, kita bicara tentang budaya ya. Nah sekarang di perkembangan budaya di Maluku seperti apa dari kacamata Bung Figel sendiri? Perkembangan. Kalau bicara tentang perkembangan, beta rasa satu slogan yang kemarin beta baru dapat. Jangan kaget. Ini slogan ini juga beta masukkan dalam sebuah puisi. Beta punya puisi. Beta bilang jangan kaget kalau satu ketika kain berang karinunu ini akan diganti dengan topi. Jangan kaget. Merinding. Jangan kaget. Satu ketika katong punya makanan khas Embal itu nanti cuma katong makan sambal. Jangan kaget satu ketika katong makan jagung, orang yang punya tanah jagung, tapi katong ngabungkan orang lain. Berarti Bung Figel merasa bahwa ada satu pergeseran, pergeseran budaya di sini. Artinya gini, anak-anak muda sekarang, kita bicara generasi muda ya, anak-anak muda sekarang ini pada prinsipnya, pada umumnya itu tidak tertarik untuk mempelajari tentang budaya Maluku. Bahasa zaman sekarang malu hati. Banyak yang pasti malu hati. Logikanya begini, kain berang saja di kepala. Identik kain berang itu adalah identik orang Maluku. Sepakat toh? Ketemu orang Maluku tetap ada kain berang. Tapi saat teman-teman yang memang punya turunan atau saat mau pakai kain berang di muka umum, dong rasa malu. Nah itu sebuah kesalahan dan itu sebuah pergeseran yang paling terbesar yang akan menghilangkan katong adat dan budaya. Itu satu. Yang kedua, katong dulu di kampung dapat ajar ini katong tanta, ini katong om, ini katong turunan begitu. Waktu sampai datang di Ambon, baku dapat, katong susah panggil karena mungkin satu umur, akhirnya panggil bro, kakak. Padahal sebenarnya mesti om, biar dia masih muda. Itu sebuah pergeseran hal kecil yang orang bilang bahwa itu yang berdampak, ternyata salah. Itu yang paling sangat berdampak. Berikut yang paling inti bahasa. Iya betul sekali. Jujur saja pasti teman-teman yang nonton ini, kemudian katong yang ada di dalam sini juga logikanya begini. Beta dari Kei, pasti beta fasih untuk berbahasa Kei. Apalagi salah satu kru yang ada dia ada berdiri yang katong di sini. Dia sampai bilang, beta menyanyi lagu Kei saja
itu salah. No? Tapi pas beta lihat kakak dong tampil, menyanyi lagu Kes yang salah. Nah ini satu hal kecil yang mau dibilang pergeseran budaya ini sangat nyata. Apakah kakak, misalnya gini, tadi kakak Bung Figel penekanan soal apa itu rasa malu hati di sini. Nah, dalam pandangan saya begini kakak, apakah saya melihat bahwa anak-anak generasi sekarang itu dia merasa keren gitu kakak, dia merasa keren ketika dia ikut budaya orang lain, budaya luar, karena dia merasa keren di situ, karena dia berpikir bahwa dalam tanda kutip budaya Maluku itu ya kuno gitu. Kalau pandangan kakak seperti apa? Beta sepakat karena gini contoh yang 2019 sebelum musim pandemi musim pandemik. Ini juga salah satu kesalahan yang dibuat oleh pemerintah. Soal apa kakak? Terkait pergeseran budaya ini pemerintah juga terlibat di dalamnya. Kenapa beta selalu tahu bahwa begini, logikanya begini teman-teman. 2019 kemarin beta pernah kritisi itu, bahkan sampai beta tabaos di jalan. No? Satu, simbol adat taruh di trotoar. No? Sedangkan simbol adat itu harus taruh di tembok yang tidak boleh diinjak. Ini pemerintah taruh trotoar itu satu. Yang kedua, terkait tarian-tarian. Lebih spesifik suka tarian orang daripada ajak masyarakat di Kota Ambon ini pernah menarik atau tarian. Beta saat itu beta langsung pernah ada kelas sedikit dengan beberapa orang lapis penyanyi. Puji Tuhan sekarang ini katong dua dengan produsernya juga so akrab terkait lagu KKN. Beta sering kritisi lagunya. Beta pernah bilang beta tidak mengkritisi sebuah karya orang, tidak. Tapi beta mengkritisi adalah bagaimana peran pemerintah untuk melihat hal ini. Kok goyang KKN bisa sampai tutup jalan besar? Mengapa sampai katong minta izin tari Cakalele tutup jalan sampai apa izin? Itu sebuah kesalahan paling besar. Dan ini pergeseran yang dimana orang bilang terlibat pemerintah juga di dalam. Lalu kedua dengan anak muda, misalnya yang bro tadi bilang, yang ada jati diri kalau yang ikut orang punya budaya. Contoh, sekarang kalau beta bilang mari katong goyang katreji, menarik katreji yang harus wals kiri kanan dan dong malu hati kalau baku polo dan pasangan. Tapi kalau dong di muka kamera begini lalu dong goyang TikTok yang itu dong hobi. Itu logikanya di situ. Betul sayang. Jadi ini yang apa yang saya habis pikir di otak sehingga memang betul beta dengan teman-teman ada beberapa yang memang tetap pertahankan katong punya jati diri katong. Berarti makanya kakak bersama dengan kakak punya komunitas itu lagi konsisten untuk mempertahankan soal itu. Nah, kemudian kakak, menurut kakak sendiri sebenarnya apa tantangan terbesar tersendiri dalam pengembangan budaya di Maluku kakak? Satu, katong hitung pelan-pelan ya. Satu, mengajak orang untuk keluar dari zona nyaman. Itu paling berat. Sangat paling berat. Artinya bahwa dia sudah zona nyamannya dengan budaya orang, lalu katong datang untuk bicara dengan dia, ubah cara pikir, itu sangat berat. Yang kedua, banyak orang pintar yang sengaja untuk bagaimana caranya menekan pergerakan. Misalnya kita pakai kain berang, semua orang datang bilang dari Naulu atau dari Seramana. Itu sebuah kesalahan paling besar. Orang Maluku identik dengan merah. Layakkah beta pakai? Ya harus layak karena beta anak Maluku. Kalau beta bukan anak Maluku, oke. Seng masalah. Siap. Nah, itu. Lalu yang berikut, tantangan paling terbesar mungkin kalau mau dibilang apa? Katong melawan 3 dimensi ini. Pemerintah, pengusaha, kemudian keamanan ini. Untuk merombak mindset pikir. Pernah beta menarik. Beta pengalaman dengan komunitas Kalesang Maluku itu pernah katong menarik. Karena mungkin 2007 pernah melukai hati. Akhirnya waktu katong tampil yang tarian Cakalele, dong periksa katong sampai dong bahasa kasar, awas jangan sampai bawa bendera RMS. Ini beta selalu bilang di muka karena beta sentaku. Artinya begini, beta anak Maluku dan Maluku adalah salah satu daerah yang bukan jadi anak tiri tapi anak kandung negara Republik ini.
negara kesatuan Republik Indonesia ini tanpa Maluku tidak merdeka. Ya. Dulunya Maluku ini menjadi ujung tombak dalam segala hal. Betul sekali Kakak, betul. Tapi sekarang apa? Pemerintah pun terlibat di dalamnya untuk menghancurkan Maluku. Bukan soal pemerintahnya, tapi soal kehidupan orang Maluku sebenarnya. Kerusuhan 99 itu permainan untuk hancurkan tatanan adat orang Maluku. Kalau tanpa kerusuhan orang Maluku masih berdiri bela gandong. Itu sesuai dengan penelitian referensi yang ketemu punya. Makanya selama ini mengapa sampai Kalesan Maluku tetap Bataria dengan eksis Bataria, bahkan orang bilang kata Bataria Menamuria itu adalah bahasa separatis. Beta bilang salah, itu bahasa politik. Menamuria itu adalah bahasa tanah yang harus ketemu pertahankan. Apa mesti beta harus pakai logo kan sih masuk akal. Beta harus pakai beta punya bahasa daerah lah. Beta harus tahu bahwa beta punya bahasa daerah di muka publik. Iya. Nah dari situ orang pernah beta juga diinterogasi apa bicara tuh. Tapi puji Tuhan dengan komitmen beta dengan teman-teman sampai sekarang bisa baku dapat. Siap. Oke Kakak. Karena gini, ada kacamata orang yang mengatakan bahwa itu bagian dari pencitraan saja. Kembali lihat Maluku. Siapa lihat Maluku, Maluku lihat dia. Siapa ke Maluku, Maluku angkat dia.